Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasiah menurut Yohanes. Pasal 10. Perumpamaan gembala yang baik. Ayat 1 sampai 21. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat melalui jalan lain, dia itu adalah seorang pencuri dan perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba. Bagi dia inilah penjaga pintu membukakan, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama, dan dia menuntun mereka keluar. Dan ketika dia mengeluarkan domba-domba miliknya, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Dan mereka sekali-kali tidak pernah mengikuti orang asing, malah mereka akan lari daripadanya, karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Yeshua mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Namun mereka itu tidak mengerti apa arti yang dia katakan kepada mereka. Oleh karena itu, Yeshua berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang, siapa saja yang datang sebelum aku, mereka adalah para pencuri dan perampok. Sebaliknya, domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan padang rumput. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. Namun orang upahan yang bukan pula seorang gembala, yang padanya tidak ada domba-domba miliknya, ketika melihat serigala datang, maka dia meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri, dan serigala itu menerkam domba-domba itu, dan dia mencerai-beraikannya. Dan orang upahan itu melarikan diri, karena dia adalah seorang upahan, dan baginya dia tidak peduli akan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan aku dikenal oleh domba-dombaku. Sama seperti Bapa mengenal aku pun mengenal Bapa, dan aku mempertaruhkan jiwaku demi domba-domba itu. Dan aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Sebab itulah Bapa mengasihi aku, karena aku mempertaruhkan jiwaku supaya aku dapat menerimanya kembali.
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, malah aku mempertaruhkannya dari diriku sendiri. Aku mempunyai otoritas untuk mempertaruhkannya, dan aku mempunyai otoritas untuk mengambilnya kembali. Aku telah menerima perintah ini dari Bapakku. Oleh karena itu, terjadilah lagi perpecahan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan-perkataan ini. Dan banyak dari antara mereka berkata, "Dia kerasukan roh jahat dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Ini bukanlah perkataan-perkataan seseorang yang kerasukan roh jahat. Adakah setan dapat mencelikan mata orang buta?" Yeshua dan Bapa adalah satu. Ayat 22 sampai 42. Dan tibalah perayaan penabisan di Yerusalem, dan saat itu adalah musim dingin. Dan Yeshua berjalan di bait suci di serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Sampai kapankah engkau menggelisahkan jiwa kami? Jika engkau adalah Masiah itu, katakanlah kepada kami dengan terus terang." Yeshua menjawab kepada mereka, "Aku telah mengatakan kepadamu, dan kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, inilah yang memberi kesaksian tentang aku. Akan tetapi kamu tidak percaya, karena kamu bukan berasal dari domba-dombaku, sebagaimana telah kukatakan kepadamu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu." Kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi agar dapat merajam dia. Yeshua menjawab kepada mereka, "Aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan yang baik dari Bapakku. Karena perbuatan manakah dari antaranya, maka kamu akan merajam aku?" Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, "Kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan, dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim." Yeshua menjawab kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam Torahmu, Aku berfirman, kamu adalah Elohim?" Jika dia menyebut mereka itu Elohim, maka terhadap dia yang firman Elohim telah datang, dan kitab suci tidak mungkin dibatalkan, yaitu dia yang telah Bapa kuduskan dan utus ke dalam dunia. Kamu justru berkata, engkau menghujat, karena aku berkata, aku adalah putra Elohim. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Namun jika aku melakukannya, sekalipun kamu tidak percaya kepadaku, percayalah terhadap pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu dapat memahami
dan percaya bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Dia. Oleh karena itu, mereka berusaha menangkap Dia lagi, tetapi Dia meluputkan diri dari tangan mereka. Dan Dia pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat di mana pertama kali Yohanes tampil untuk membaptis, dan Dia tinggal di sana. Dan banyak orang datang kepadanya, dan mereka berkata, "Sesungguhnya Yohanes tidak membuat satupun tanda ajaib, tapi segala apa saja yang Yohanes katakan mengenai orang ini itu adalah benar." Dan di sana banyak orang percaya kepadanya.